Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2024. Perkenalkan, saya Sufrin SPDI, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2024 dengan nomor induk mahasiswa 1072024010 dari LPTK Institut Agama Islam Negeri Kota Langsa, IAIN Kota Langsa. Pada hari ini, Jumat 31 Januari 2025, akan melaksanakan pembelajaran langsung di SMA Negeri 1 Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Pembelajaran ini dilaksanakan untuk ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2024 di kelas 10 dengan materi menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Demikian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak semua? Baik, Pak. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, silakan rapikan tempat duduknya. Kemudian pastikan buku yang ada di hadapan Anda semua adalah buku pelajaran kita ataupun buku pelajaran agama Islam. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita terlebih dahulu berdoa. Silakan Anda Hilal untuk memimpin doa biar kita mendapat keberkahan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kita sudah selesai berdoa. Sebelum mulai pelajaran, saya absen dulu. Ahmad Suhairi, Asmelia Putri, Bunga Miftahul Zanna, Putri Hidayah, Sri Amelia. Oke, baik, sepertinya sudah hadir semua, ya. Garda Pancasila, 1, 2, 3, ya. Garda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah, pelajaran kita pada pagi hari ini berkaitan dengan pergaulan bebas dan perilaku zina. Ada yang bisa menjawab apa itu zina? Apa itu zina? Sri Amelia? Yang berhubungan dengan yang bukan muhrim. Kalau pergaulan bebasnya bilang? Ya, bisa juga bergaul dengan yang bukan muhrim atau bermain atau berteman dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran kita. Oke, silakan dibuka bukunya halaman 153. Tujuan pelajaran kita pada hari ini adalah
adalah yang pertama kita mengetahui apa itu pergaulan bebas, apa perbuatan zina, apa hukum perbuatan zina, kemudian hikmah meninggalkan perbuatan zina. Ya, nah sebelum kita ke situ, nah ini ada 75 dosa besar ya yang harus kita hindari. Yang pertama di antaranya adalah zina. Jadi zina itu urutan yang ke-10. Yang pertama, apa yang pertama dosa besar? Menyekutukan Allah. Ya, menyekutukan Allah. Yang kedua, Membunuh orang dengan sengaja. yang ketiga, Sihir. yang keempat, Meninggalkan sholat fardu. yang kelima, Enggan membayar zakat. yang keenam, Tidak puasa Ramadan tanpa alasan. ya, yang ketujuh, Enggan menunaikan haji bagi yang mampu. yang kedelapan, Durhaka kepada kedua orang tua. yang kesembilan, Menjauhi kerabat. Memutus hubungan silaturahmi. yang ke-10 Zina. adalah yang ke-10 adalah zina. Nah, sekarang kita lihat ya. Silakan sebelum saya jelaskan terlebih dalam materi tentang zina ini, nah silakan disimak video pembelajaran berikut. Simak kira-kira biar paham. Pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai syariat serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas, yakni pergaulan yang tidak memperdulikan aturan agama, norma, dan etika. Kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga dengan selalu berakhlak mulia. Lebih dari itu, kesempurnaan iman seseorang tercermin dari kesempurnaan akhlaknya. Ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi karena lemahnya iman. Kasus-kasus kekerasan seksual juga dipicu oleh gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak wanita berpakaian tetapi seperti telanjang sehingga mengundang terjadinya kemaksiatan yang rapi, sopan, dan menutup aurat supaya menjaga dan terjaga kehormatan kita di mata manusia dan di hadapan Allah. Mari kita perhatikan pesan mulia tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishah wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Berikut beberapa cara efektif yang bisa dilakukan untuk menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pertama, berpakaian untuk aurat rapi dan sopan. Yang kedua, memilih teman bergaul yang solih dan solihah. Sebab teman yang solih dan solihah akan mengajak berbuat baik dan saling mengingatkan akan bahaya perbuatan maksiat. Yang ketiga, menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berbuat zina. Yang keempat, hindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina, seperti berpacaran, berdua di tempat sepi, berciuman, berpelukan dengan lawan jenis, menonton tayangan media yang mengandung pornografi, dan lain sebagainya. Yang kelima, mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif, seperti membaca buku keislaman, menghadiri majelis taklim, dan aktif dalam organisasi remaja masjid. Serta yang keenam, memperbanyak mengingat Allah dengan berzikir, membaca Al-Quran, serta memohon perlindungan dari Allah supaya dijauhkan dari bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran berkaitan dengan larangan mendekati zina terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 2 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
مئة جلدة كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدق الله العظيم. Ayat ini menyampaikan 3 pesan penting kepada kita. Pertama, pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan, dihukum dengan cara didenda atau dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua, Allah melarang orang beriman berbelas kasihan kepada keduanya hingga mencegah menjalankan hukum Allah. Dan yang ketiga, pelaksanaan hukum bagi pelaku zina disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Islam membagi perilaku zina menjadi 2 bagian. Pertama, zina muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Yang kedua, zina ghairu muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih berjaka atau gadis. Adapun dampak buruk dari pergaulan bebas dan perbuatan zina antara lain sebagai berikut. Pertama, menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti misalnya AIDS. Yang kedua, pezina akan dihukum berupa dera atau cambuk sebanyak 100 kali atau dirajam sampai mati. Hukuman ini berfungsi memberikan efek jerah kepada pelakunya. Yang ketiga, mendapat hukuman sosial dari masyarakat, yakni dikucilkan oleh masyarakat. Yang keempat, merusak dan mengaburkan hubungan nasab. Keturunan yang sah menurut Islam adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Yang kelima, menghancurkan masa depan anak. Yang lahir dari perbuatan zina akan mengalami tekanan psikologi dan mendapatkan kehidupan yang sulit karena tidak memiliki identitas ayat yang jelas. Serta yang Sekarang coba lihat, ya, kita akan bahas dulu. Saya menjelaskan sedikit pengertian tentang zina. Nah, jadi zina itu dalam bahasa Arab adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau perkawinan. Itu dia, mereka berhubungan layaknya suami istri, tapi tidak ada ikatan yang halal antara keduanya, baik dari laki-lakinya ataupun dari perempuan. Apalagi di zaman sekarang, perilaku zina ini sangat merajalela. Ya, banyak dibuktikan dengan orang-orang yang hamil di luar nikah. Oke ya. Pembagian, ada yang disebut dengan zina muhson, ada ghairul muhson. Apa bedanya? Kalau persamaannya antara zina muhson dengan ghairul muhson, sama-sama melakukan perbuatan zina. Tinggal lagi yang membedakan, kalau dia zina muhson, yaitu dilakukan oleh orang yang telah bersuami. Ya, dia bersuami ataupun beristri, baik dia janda ataupun sudah cerai, yang penting dia sudah pernah bersuami atau sudah pernah berumah tangga, melakukan perbuatan zina, itulah yang disebut dengan zina muhson. Ya, nah kemudian zina ghairu muhson itu dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Nah, seperti kalian ini, kalau kalian terlibat melakukan perbuatan zina, baik itu misalnya pegangan tangan, ciuman, pelukan dan lain sebagainya. Jadi contoh-contoh perbuatan zina, ya ada 4. Jadi zina itu pada dasarnya bukan hanya melakukan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan, bukan hanya itu. Tapi ada 4. Yang pertama zina al-imam, zina ain atau zina mata, yaitu melihat atau memandang lawan jenis dengan perasaan senang. Misalnya si istri dipandangnya si gila, ya Allah gantengnya, itu sudah termasuk kategori zina mata. Atau kebalikannya, si bilang dipandangnya si istri, ya Allah masya Allah senyumnya itu gak tahan, itu termasuk zina mata. Nah kemudian zina kolbi atau zina hati, yaitu memikirkan atau menghayalkan lawan jenis dengan perasaan senang kepadanya. Misalnya si Dandi, kalau aku dapat si Nabila katanya, apalagi sempat aku istri, sempat aku jadikan dia istriku, ya Allah senangnya hatiku katanya. Itu termasuk kategori zina kolbi. Kemudian zina lisan.
sudah jelas, yaitu membincangkan lawan jenis dengan perasaan senang kepadanya. Terakhir zina yadin atau zina tangan, memegang tubuh lawan jenis dengan perasaan senang kepadanya. Tubuh itu bukan berarti yang tersimpan saja, tapi seluruh tubuh, tangan, pipi, benih, dan lain-lain sebagainya. Ya. Nah, ini perhatikan hukumannya. Jadi dalam hukum Islam itu zina, pelaku zina sama-sama dicambuk. Kalau dia zina yang sudah pernah dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah, maka hukumannya akan dicambuk sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia. Kalau dia akan dicambukkan dia meninggal dunia, maka selesai dia akan dicambukkan. Tapi kalau 100 kali sudah dicambuk tidak meninggal juga, maka ditambah cambukkan. Dia orang yang sudah pernah menikah. Nah, kemudian hukuman bagi orang yang belum pernah menikah, ya, zina tadi dia belum pernah menikah itu hukumannya 100 kali cambuk. Dicambuk 100 kali, kemudian diusir dari kampung tersebut. Itu hukuman Islamnya. Tapi di Indonesia itu ataupun kita lah di misalnya di tempat kita sekarang ini belum pernah dilakukan. Betul ya? Belum pernah dilaksanakan. Paling kalau ketahuan berzina, ditangkap ramai-ramai, paling dinikahkan. Padahal hukumnya bukan dinikahkan. Kalau dia sudah pernah menikah, hukumnya dicambuk sampai meninggal dunia. Kalau belum pernah menikah, maka hukumannya akan didera 100 kali. Nah, ini dampak negatif. Dampak negatif zina itu yang pertama menghancurkan masa depan anak. Kalau orang tua, pihak anak yang lahir di luar zina tidak kerugiannya. Yang pertama, tidak boleh memakai nama bapaknya di belakang. Selain anaknya, kemudian dia pakai nama bapaknya. Yang kedua, tidak boleh bapaknya menikahkan dia atau menjadi wali nikahnya kalau anak tersebut lahir perempuan. Yang ketiga, anak tersebut tidak mendapatkan sedikit pun dari harta warisan. Coba diperhatikan ke depan. Nah, ini babon PS manusia. Kira-kira apa maksudnya? Apalah kira-kira maksudnya? Kenapa ada gambar itu mengatakan babon PS manusia? Kira-kira apa itu? Ada yang bisa jelaskan? Yang di atas itu kan gambar monyet bersama dengan anaknya, begitu kasih sayangnya. Kenapa kan? Ini, apa ini? Nih, sayangnya, mana-mana anaknya selalu ada. Ini pun begitu pula, ini bercengkerama dengan anaknya. Ini begitu pula. Nah, kenapa ini terjadi seperti ini? Apa kira-kira maknanya? Coba pikirkan. Ya, apa kira-kira? Ya, terus? Sehingga mengakibatkan tidak diterimanya janin tersebut atau digugurkan. Nah, dari situ mana yang lebih mulia? Iya, hewan. Walaupun hewan tersebut tidak ada istilah nikah sama mereka, yang ada kan kawin kan, tidak ada istilah nikah, tapi ketika lahir anaknya, dia tidak mau membuang anaknya seperti manusia. Teman, gambar paling atas itu udah besar. Itu dimasukkan ke dalam karton baru dibuang. Kemudian sampingnya itu juga. Kemudian di bawahnya belum lagi jadi. Itu jadi itu. Dan dibukukan. Sampingnya pun ini kita masih kayak ini. Masih sebesar cicak ini. Seperti masih telur. Ya, ibaratnya masih segumpal darah. Belum ada bentuk apa-apa. Belum ada tangan, belum ada kakinya. Hanya ada sepinggang saja, masih proses baru. Ibaratnya lebih kurang 3 bulan lah mungkin. Anak tersebut dalam kandungan sudah digugurkan. Nah, seperti itulah kita manusia ataupun orang-orang yang tidak beriman. Artian hanya berani berbuat, tapi tidak berani bertanggung jawabnya. Paham sampai sini kan? Oke, kalau gitu untuk melanjutkan pelajaran kita silakan bentuk kelompok. Sebanyak 3 kelompok kita akan melaksanakan diskusi tentang perbuatan zina ini. Nah, silakan terus gerak. Kelompok pertama di kelompok ini. Ya, kelompok 1. Kelompok 3, kelompok 2. Kelompok 1 dengan Sri, kelompok 3 dengan Siva, kelompok 2 dengan Nabila. Oke, silakan. Wakil apa namanya membentuk kelompok. Ya, tolak. 1, 2, 3, 4. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Itu kan 1. Ya. Oke. Mana tadi kelompok 1? Nih, pegang dulu. Lihat, kelompok 2. Oke. Kelompok 3 kan? Oke. Nah, perhatikan cara kerja lembar aktivitas siswanya atau lembar kerja peserta didik. Lihat. Ya. Lihat. Untuk kelompok 1, mana kelompok 1? Nah, kalian
diskusikan pembahasan pertama, bagaimana pendapat kalian? Ini pendapat. Jika ya, siapa yang dapat ini tadi? Kelompok 2 ya. Bagaimana pendapat kalian jika melihat tayangan berita tentang penemuan bayi di tempat sampah? Ya, kemudian berita tentang tindak pidana aborsi. Aborsi tahu? Ya, menggugurkan kandungan. Nah, bisakah hal tersebut dihindari? Apa yang seharusnya kita lakukan, terutama oleh kalangan pemuda dan pelajar? Silakan diskusikan dengan kelompoknya. Kelompok berapa tadi? Ya, diskusinya yaitu carilah literatur atau berita, baik berupa artikel maupun video tentang dampak buruk dari pergaulan bebas dan zina. Ya, menurut kalian apa dampaknya dari agama apa, dari kesehatan apa, dari sosial apa, kemudian dari psikologi. Sebagaimana yang ditayangkan tadi, boleh menggunakan HP untuk melihat beritanya atau mencari sumbernya. Ya, dan mana? Nomor? Ya, ini kan. Oke, berarti analisis maksud Quran surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 berkaitan dengan berita apa ayat tersebut dan bagaimana penjelasannya. Paham masing-masing tugasnya? Oke, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 20 menit untuk mendiskusikannya. Ya, 20 menit untuk berdiskusi. Silakan dibuka bukunya, ya, dilihat handphonenya pun boleh, dibaca-baca materinya pun boleh untuk mendapatkan jawaban tersebut. Nah, silakan tulis dengan rapi di lembar kerja yang sudah saya bagikan tersebut. Nanti setelah selesai, masing-masing perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di hadapan kelompok yang lain. Oke, silakan. Paham kan tugasnya kan? Mana bagian kalian tadi? Ini. Nah, dari misalnya dari agama apa dampak zina itu. Kemudian dari kesehatan. Kan ada salah satu misal contohnya terjaring penyakit kelamin. Kemudian dari sosial, misalnya kalian ambil contoh apa contoh sosial diasingkan dari masyarakat. Dari segi psikologi itu mental. Nah, mental itu artinya ya kalau kita ketahuan berzina tentu malu. Coba diskusikan lagi menggunakan kata-kata sendiri. Kalian paham ya? Oke. Dan kelompok ini dan tugasnya tadi. Ya, analisis ayat mana ayat? Ini dulu ayat. Ya, analisis ayat. Ya. Ini yang pertama kan surah Al-Isra ini. Kemudian ayat yang kedua. Nah, ini surah An-Nur. Baca terjemahannya baru buat kesimpulan dari terjemahan ayat tersebut. Nah, silakan. Berdiskusi, sama-sama bekerja, sama-sama mendiskusikan biar waktu yang diberikan tidak terbuang. Oke, bisa kita presentasikan? Bisa. Ya, kita minta dulu kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Nah. Ya, yang lain didengarkan, diperhatikan. Kalau ada yang ditanyakan ditanyakan, kalau tidak kita lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pergaulan bebas dan zina dari berbagai sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang agama. Yang pertama, ia dapat menganggap perintah Tuhan dan norma agama. Yang kedua, dapat menjauhkan diri dari nilai-nilai spiritual. Yang ketiga, dapat merusak moral dan akhlak. Yang kedua, dari segi sosial, dapat dikucilkan oleh masyarakat, merusak norma baik keluarga, dan dapat mengganggu keharmonisan sosial. Yang ketiga, dari segi psikologi. Yang pertama, dapat menimbulkan trauma dan depresi.
Yang kedua, merasa bersalah berkepanjangan dan hilangnya kepercayaan diri. Dan yang terakhir, dari segi kemanusiaan, dapat merendahkan martabat manusia. Yang kedua, menghilangnya nilai-nilai kemanusiaan dan rusaknya masa depan. Dan di sini, saya dapat menyimpulkan bahwa pergaulan bebas dan zina membawa dampak negatif yang serius dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara individual maupun sosial. Oleh karena itu, penting untuk menghindari perilaku tersebut dan menjaga diri sesuai norma agama dan sosial yang berlaku. Sebagaimana Quran surah Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabu zina," janganlah engkau mendekati zina. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok selanjutnya. Ya. Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja keras kami. Silakan kalian analisis maksud dari Quran surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Berkaitan perintah apa ayat tersebut dan bagaimana penjelasan ayat tersebut. Perintah dari ayat tersebut adalah yang pertama, perintah untuk menjauhi zina pada Quran surah Al-Isra ayat 32 dan perintah untuk menjalankan hukum Allah bagi pelaku zina pada Quran surah An-Nur ayat 2. Penjelasan ayat tersebut yang pertama, Quran surah Al-Isra ayat 32 memerintahkan umat Islam untuk menjauhi zina karena zina adalah perbuatan yang keji dan buruk. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan diri. Yang kedua, Quran surah An-Nur ayat 2 menjelaskan hukum yang berlaku bagi pelaku zina. Ayat ini memerintahkan untuk menjerat pelaku zina sebanyak 100 kali dan menekankan pentingnya menjalankan hukum Allah tanpa belas kasihan yang berlebihan. Kedua, ayat tersebut menekankan pentingnya menjaga moralitas dan kesucian diri serta menjalankan hukum Allah untuk menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Ya, terus. Ya. Oke, silakan kita kasih kesempatan kelompok terakhir. Silakan. Untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Diskusi kami membahas bahasan pertama, bagaimana pendapat kalian jika melihat tayangan berita tentang penemuan bayi tanpa tempat, berita tentang tindak pidana aborsi dan sebaik-baiknya. Bisakah hal tersebut dihindari? Apa yang seharusnya kita lakukan, terutama oleh kalangan pemuda dan pelajar? Silakan diskusikan dengan kelompoknya. Yaitu sangat menyedihkan, penemuan bayi tempat sampah merupakan tindakan manusiawi dan tidak dapat diterima. Penyebab utama, kurangnya pendidikan seksual. Banyak remaja yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang seksualitas, sehingga mereka tidak siap untuk menghadapi konsekuensi dari hubungan seksual. Apa yang harus kita lakukan dan apa solusinya sebagai seorang pelajar? 1. Pendidikan seksual yang komprehensif. 2. Hubungan sosial yang cukup harus disediakan untuk membantu masyarakat yang menghadapi masalah kehamilan yang tidak diinginkan atau memiliki bayi yang tidak diinginkan. 3. Mempunyai kesadaran. Apa sih peran pemuda dan pelajar itu? 1. Meningkatkan kesadaran. 2. Mengikuti pendidikan seksual. 3. Menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. 4. Menghindari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat. Demikian kita dapat menghindari penemuan bayi tempat sampah dan tidak pidana aborsi serta membantu masyarakat yang membutuhkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sekarang coba dilihat masing-masing kelompok HP-nya. Saya sudah ada mengirim kuis link di dalam grup kelas. Nah, coba buka grup kelasnya. Coba. Nah, silakan diklik. Masing-masing kelompok silakan diklik kuis tersebut beserta volume HP-nya biar untuk kedengaran. Nah, nanti catat berapa soal yang benar terjawab dan berapa soal yang tidak terjawab, berapa soal yang mampu dijawab. Oke, tunggu sebentar. Lagi berproses ya. Ya, mulai. Start. Nah, diskusikan. Nah, tunggu sebentar dulu ya, ada prosesnya. Oke, masing-masing paham ya? Nah, coba. Nah. Tunggu sebentar ya. Ini nomor 1.
Ini ada pilihannya langsung. Baca soalnya, misalnya kalau kalian menjawab A, tekan A. Nanti dia akan keluar jawabannya benar atau tidak. Begitu nomor selanjutnya. Oke, coba baca soalnya. Menurut kalian itu jawabannya. Ini paham ya? Mana grup BA kelas kita? Grup BA. Itulah dia. Tunggu sebentar dia proses buatkan dulu ya. Terus. Ini jawabannya. Coba bikinkan apa yang tadi. Coba. Misalkan lagi. Dan ini menurut kalian apa jawabannya? Misal apa nih? Ini apa menurut kalian jawabannya? Misalnya istilah kan ini. Benar jawabannya. Benar kan? Lanjut. Tunggu sebentar. Baru masuk soal nomor 2. Lihat soal nomor 2-nya. Itu soal nomor 2-nya. Apa soal nomor 2? Kan enak dia mainnya kan? Ini tak paham? Paham ya? Ini kalian paham? Bisa? Silahkan keluar soalnya. Langsung dia. Kalau benar, benar. Kalau salah, dia akan salah itu. Ya ada waktunya kan? Ada waktu kalian akan silahkan dijawabnya. Itu dia. Benar. Di dari aplikasi itu sudah ada kian soalnya. Ya, silakan dijawab. Kan enak ya kan? Coba langsung. Jadi kita catat tapi nulis. Kita nulis. Sudah ada sini jawabannya. Tunggu dia proses ya kan? Nanti sudah pasal 248 KUHP hukuman bagi pelaku zina adalah tadi Al-Qur'an jelas ya dibela apa namanya kalau pasal KUHP apa kira-kira apa kira ada yang salah salah berarti nggak menguasai itu enak dia. Ini apa itu? Jawabannya. Salah ya? Tidak. Ada kita dia. Jadi kita tidak bilang tidak semua benar berarti. Jawab coba apa itu? Dalam hukum Islam hukum bagi para pelaku zina baru dapat diterapkan apabila memenuhi unsur. Unsur tadi, kecuali dia tadi. Mana lah? B, C, D, E. 15 soal itu. Benar salah, waktu. Oke ya, karena waktu kita sudah habis ya. Begitulah cara belajar menyenangkan. Jadi perhatikan dulu kembali. Sebelum kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini, ya silakan Asmilia simpulkan materi kita pada hari ini. Jadi situ aja. Oke, silakan simpulkan apa kesimpulan materi kita. Kesimpulan dari materi zina dan pergaulan bebas. Zina merupakan perbuatan yang sangat tercela yang dilarang dalam Islam. Zina merupakan dosa besar yang dapat mendatangkan banyak akibat buruk, diantaranya dapat merusak harga diri, kehormatan, dan martabat manusia. Dan salah satu cara untuk menghindari perbuatan zina adalah menjaga pergaulan yang sehat dan beretika, memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan yang positif, serta meningkatkan dan meningkatkan rezeki kepada Allah SWT. Ya, jadi kita simpulkan bersama-sama. Kesimpulan pertama dari zina itu merupakan perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan melakukannya, mendekatinya saja kita sudah dilaknat. Yang kedua, cara menghindari perbuatan zina tadi mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif dan menghindari perbuatan-perbuatan yang negatif. Nah, untuk kegiatan di rumah kan ada kuis yang Bapak kasih tadi, itu kan belum terjawab semuanya. Nanti coba diulang lagi. Biasa lagi pikirannya, coba nanti diulang kembali ke rumah, ambil lagi linknya di WA yang sudah saya lakukan tadi, melatih diri. Misalnya soalnya ada 15, berapa yang sanggup kau jawab, berapa benar, berapa salahnya. Itu langsung keluar. Oke, anak semua, untuk materi pelajaran kita pada pertemuan yang akan datang, kita juga akan melanjutkan pembahasan tentang pergaulan bebas dan akibatnya. Baca-baca bukunya juga, karena setiap pertemuan akan ada kuis
Kemudian untuk PR-nya silakan kerjakan pilihan berganda juga yang ada di halaman 128 sebanyak 10 soal. Demikian pelajaran kita pada pertemuan hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.